Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, yang saya hormati, saya cintai guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Saidi, begitu juga saudara beliau Kiai Haji Muhammad Hasani, begitu juga keluarga besar beliau dan juga para habaib, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pada malam hari ini dihadapkan dengan makam-makam orang-orang yang telah mendahului kita. Hari ini kita menyaksikan kuburan mereka, maka esok hari kitalah yang akan menjadi orang-orang yang dikubur. Sudah barang tentu kita semua akan bertanya, kemana kita ini setelah mati? Bagaimana kita ini setelah mati? Sedangkan kita punya amalan, ya kita tahu sendiri, ma bainal qabuli warradd. Amalan kita boleh dikatakan bisa diterima, bisa pula mungkin tidak diterima. Bagaimana nasib kita kalau enggak diterima? Bagaimana keadaan kita nanti di alam barzakh? Hidup kita cuma sesaat di dalam dunia ini, dan kita tahu apa sih kenikmatan dunia. Makanan yang kita makan begitu nikmatnya akan keluar menjadi kotoran. Baju yang kita pakai begitu indahnya akan menjadi baju-baju yang bekasan. Tempat yang kita tinggali mewah, indah akan menjadi tempat-tempat yang ya sudah berlalu zamannya. Lantas hidup ini apa artinya? Kehidupan ini kalau ujung-ujung kita mati, kita akan menjadi sengsara di alam barzakh kita. Kita berharap agar kita ini bisa hidup yang sesungguhnya, bukan hidup di dunia ini. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Mau jadi ulama kek, mau jadi siapa kek, mau jadi apa kek, mau jadi pejabat kek, mau jadi orang kaya kek, mau jadi orang ganteng kek, kalau sudah mati selesai semuanya. Tinggal apakah itu diterima ataukah itu tidak diterima. Apakah kita menjadi orang yang selamat ataukah kita tidak menjadi orang yang selamat. Inilah malam hari ini merupakan muhasabah. Mari kita lihat pada diri kita bagaimana nasib kita. Tetapi ada kabar-kabar gembira yang mana diberikan oleh Allah kepada kita, diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Karena Nabi ini betul-betul sebagai rahmatan lil alamin, rahmah untuk alam semesta. Rahmat bukan untuk di dunia saja, rahmat untuk alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar, alam sirat, alam sampai masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikaruniai seorang nabi yang Nabi pernah mengatakan, antum haddi minal umami wa ana haddukum minal anbiya'i. Merupakan satu keberuntungan buat kita. Kata Nabi mengakui, kita mengatakan antum haddi minal umam. Kalian itu adalah merupakan bagian daripada umat-umat yang terlebih dahulu yang Allah pilih untuk aku. Kalian itulah umatku, yang lain bukan, tapi kalian itulah umatku. Nabi mengakui bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun memberikan kepada kita, wa ana haddukum minal anbiya'i, dan aku adalah bagian keberuntungan kalian. Kalian mendapatkan seorang nabi, adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini satu keberuntungan yang luar biasa, Pak. Kalau kita jabarkan, kita ceritakan panjang lebar bagaimana hubungan Nabi dengan kita, nggak bisa dipisahkan sama sekali. Kita ini nggak pernah ditinggalin oleh Nabi. Nabi nggak pernah ninggalin kita. Apakah masa hidup beliau, apakah setelah meninggal beliau, apakah di mahsyar, apakah bahkan sampai pada daripada di dalam alam kubur, barzakh, apakah Nabi meninggalkan kita? Enggak. Nabi mengatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidup Nabi baik untuk kita dengan apa yang Nabi sampaikan, ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuknya. Tetapi apakah sampai di situ selesai Nabi? Tidak. Wa mamati khairul lakum. Matiku pun baik untuk kalian. Mengapa Nabi kematiannya baik untuk kita? Karena sesungguhnya amalan kita hari ini pun kita kumpul seperti ini akan dilaporkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bahwasanya umatmu si fulan bin fulan melakukan amalan seperti ini. Wa in wajadtu khairan hamidullah, kata Nabi, kalau aku dapetin berita-berita yang ngenakin gitu, menyenangkan gitu, aku bersyukur kepada Allah. Apa manfaatnya Nabi bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Syukurnya Nabi itu akan memberikan keberkahan buat kita. Dengan amalan-amalan yang kita lakukan ini tanpa kita sadari bahwasanya ini mungkin kita nggak syukuri, Pak. Kita datang majelis seperti ini, mungkin kita pulang nggak syukur. Kita nganggap biasa-biasa saja. Kita nganggap ya enjoy aja. Sedangkan ini sesuatu yang sesungguhnya dibutuhkan syukur itu sendiri. Tapi Nabi nggak meninggalkan kepentingan syukur, maka Nabilah yang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur itu akan memberikan penambahan kebaikan untuk diri kita. Ini sesuatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan gak baik sebagai umat Nabi Muhammad, diberitahukan kepada Nabi, wa in wajadtu ghaira dzalika, kalau aku dapatin berita-berita yang gak ngenakin gitu, istaghfirullah lahum, maka aku memohon ampun kepada Allah untuk kalian. Kalian yang berdosa, kalian yang memberi kabar yang gak enak buat Nabi, tapi Nabi gak tanggung-tanggung, tahu nilai dari umat ini, tahu bagaimana siksa azab Allah, maka Nabi bergegas untuk meminta ampun kepada Allah. Lah bagaimana kalau Nabi meminta ampun? Oh, sudah barang tentu Allah sudah mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahim. Kalau andai kata kalian itu dalam keadaan kedoliman, kemaksiatan, kemungkaran, ja'uka, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul, dan kemudian kalian memohon ampun kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad. Kalian memohon ampun kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad. Wastaghfara lahumur rasulu, dan Nabi pun memohonkan ampun untuk kalian. Apa jawabannya? Allah memberikan kata-kata, lawajadullaha tawwaban rahim. Pasti Allah akan kalian mendapatkan Allah tawwaban rahimah, yang maha pengampun, maha penyayang. Maka dari itu Allah SWT menyatakan kepada kita kabar gembira untuk kita, agar supaya kita berhati-hati jangan sampai mati dalam su'ul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sering diucapkan para khotib di mana? Kenapa? Itu kunci keberhasilan, Pak. Karena belum tentu, maaf seribu maaf, biar kita sealim apapun, sesoleh apapun, belum tentu husnul khotimah. Baru saja Kiai Ahmad baru ngomong, yang kita nanti belum tentu datang, yang enggak diduga-duga, enggak dipikir, enggak diharap, datang. Nah, itulah tamu tadi yang disebut oleh Kiai Ahmad, ya. Itu enggak dimengerti, enggak mengenal, enggak ngundang, enggak itu, tapi datang. Kenapa? Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga enggak tahu.
Apakah kita husnul khotimah, apakah su'ul khotimah? Tetapi yang diperintahkan sama Allah cuma satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa seperti itu? Karena Allah mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat kabar gembira buat umat Nabi Muhammad, kabar gembira buat Nabi Muhammad. Allah menyatakan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini bisyarah, kabar gembira yang luar biasa, yang bahkan kita kadang maaf jarang kita mendengar orang membawakan ayat ini, yang mana Allah mengatakan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Di hari kiamat, di hari orang yang takut. Kalau kita baca kitab apapun, baca hadis apapun, baca ayat apapun di dalam Al-Quran menceritakan kiamat, semuanya menyeramkan, semuanya menakutkan. Sampai Adam sendiri mengatakan bahwa hari ini, kata Adam, Allah murka kepada hamba-hambanya yang tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya. Hari ini, hari kiamat, Allah murka. Sampai Nabi Adam gak ada yang berani ngomong. Diminta syafaat untuk syafaat nggak berani, nafsi masing-masing udah nggak mau tahu dengan yang lain. Kalau Allah selamatkan aku sendiri sudah cukup, aku nggak berani untuk berbuat apa-apa, takut kepada Allah. Coba bayangin, semua nabi takut. Nabi Adam takut di mahsyar, Nabi Nuh takut sama Allah di mahsyar, Nabi Ibrahim takut, Nabi Musa takut, Nabi Isa takut. Pertanyaannya, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad pada saat itu takut? Jawabannya, Allah menutupi kemurkaannya kepada Nabi Muhammad. Allah menutupi kemurkaannya kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad tidak tahu bahwa Allah dalam keadaan murka. Yang tahu Nabi cuma Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha. Makanya waktu saat mereka datang kepada Nabi Muhammad minta untuk beri syafaat, apa kata Nabi Muhammad? Analaha, aku yang akan memberikan syafaat, aku yang akan menghadap kepada Allah, aku yang akan menghadap kepada Allah. Dengan beraninya Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad tidak takut kepada Allah di saat Allah murka? Karena Allah tidak menunjukkan kemurkaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah mengatakan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Bukan cuma Nabi saja yang tidak merasa takut, tidak merasa murkanya Allah, begitu juga orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad tidak akan merasakan takut apapun juga. Mengapa kita tidak takut di hari mahsyar? Karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi kita, disitulah Nabi kita, disitulah kesayangan kita, disitulah pegangan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Allah SWT menceritakan nasib umat Nabi Muhammad? Karena di saat itu kejadian persis di ayat tersebut Allah menceritakan mengenai kadar munafik, orang-orang yang munafik. Ternyata orang munafik pada saat di mahsyar ikut serta bersama dengan orang-orang yang beriman. Orang munafik itu ikut serta, orang munafik ikut girang, orang munafik merasa gembira bahwa saya diterima sebagai umat Nabi Muhammad, bahwa saya selamat bersama dengan Nabi Muhammad, bahwa saya dibahagiakan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik, tapi mereka merasa bangga karena mereka bisa saat itu di mahsyar bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Ingat, kaum munafik, Allah pun akan membalas kalian dengan kemunafikan pula. Kalian berpura-pura menjadi orang yang baik, tapi kalian adalah orang musuh-musuh Allah. Maka Allah pun akan menampilkan kepada kalian, aku akan perbuat kepada kalian kelihatannya baik-baik saja, tapi akan menjadi penyengsaraan buat diri kalian semua. Apa yang terjadi? Allah katakan, Allah menyatakan
nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya yang Allah berikan akan menjadikan cahaya di antara dari selisih daripada seluruh tubuh manusia. Tubuh umat Nabi Muhammad seluruhnya akan bercahaya. Orang munafik pun pada saat itu merasa cahaya tersebut. Orang munafik mendapatkan cahaya, orang-orang mukmin mendapatkan cahaya. Mereka munafik menganggap sama bahwa ternyata Tuhan tidak tahu kemunafikan mereka. Tuhan tidak membalas kemunafikan mereka. Tapi apa yang terjadi begitu saat daripada mereka dalam keadaan bercahaya, dipersilakan berjalan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya-cahaya tersebut, maka maaf, orang munafik cahayanya semuanya padam. Orang munafik di saat itu dalam kegirangan, kegembiraan, merasa, oh ternyata saya masih diterima sebagai umat Nabi Muhammad walaupun munafik. Saya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih dijadikan umat yang akan masuk ke dalam surga Allah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Matilah cahaya mereka semuanya. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang beriman tersebut yaquluna, nah ini sebabnya, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Disinilah tanda bukti bahwa orang munafik akan binasa, orang-orang munafik akan hancur. Makanya orang yang beriman begitu melihat kanan kiri orang munafik yang tadinya bercahaya ternyata cahayanya mati semuanya, mereka pun yang beriman takut kepada Allah, barangkali cahaya saya juga akan mati seperti cahayanya orang-orang munafik. Maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semuanya dalam iman dan Islam dan menjadikan kebanggaan baginda Rasulullah SAW. Di dunia kita bersama Nabi Muhammad, di alam barzakh kita bersama Nabi Muhammad, kelak nanti di sirat kita bersama Nabi Muhammad, bahkan kelak nanti insyaallah ya Rabb kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.